Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Injil Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkannya. Aku berkata kepadamu, malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini, Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana alam. Ketika kita mengalami atau mendengar berita bencana alam, biasanya akan ada orang yang berkata begini, "Apakah dosa dan salah kami? Tuhan, ampunilah dan selamatkanlah kami." Dan yang lain mungkin akan berkata, "Inilah mungkin akibat dari dosa manusia." Artinya, bencana alam sering kali dikaitkan dengan dosa manusia. Walaupun mungkin secara tegas orang tidak mengatakan bahwa bencana alam adalah penghukuman Allah atas dosa-dosa manusia. Karena jika ada orang yang berkata demikian, ada kesan orang tersebut menghakimi apa yang terjadi di bawah matahari. Adalah sikap yang baik untuk tidak menghakimi apa yang terjadi, tetapi akan lebih baik jika kita memahami apa yang sedang terjadi, sehingga kita dapat merenungkan, mengambil makna, dan mengambil sikap menghadapi bencana alam pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kita boleh belajar dari firman Tuhan, merenungkan apa yang tertulis dan terjadi di sana tentang kuasa Allah melalui bencana alam. Seperti pada peristiwa Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9. Maksud saya Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Di sana ada disebutkan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh ini seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Demikian juga dengan peristiwa Lot. Dalam Kejadian 13 ayat 13 disebutkan, "Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan, dan malaikat Tuhan yang datang ke rumah Lot mengatakan,
sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Kejadian 19 ayat 13. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api di atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Kejadian 19 ayat 24. Tetapi Lot dan anak-anaknya selamat karena dituntun malaikat yang singgah di rumahnya saat itu. Dari kedua peristiwa ini jelas bagi kita bahwa bencana alam ada kaitannya dengan kejahatan manusia. Allah tidak menyayangkan ciptaannya hangus dan binasa lewat bencana alam yang diturunkannya ke bumi. Namun sekalipun bencana alam membinasakan manusia dan ciptaannya yang lain, Allah menyelamatkan orang-orang benar yang berkenan kepadanya. Ini menjadi perenungan mendalam bagi kita semua, bahwa kejahatan manusia bisa mendatangkan bencana alam, membinasakan dan menghanguskan manusia, serta ciptaannya yang lain. Untuk itulah kita harus selalu berbenah diri, memeriksa apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita hidup benar dan tidak bercela di hadapannya, serta bergaul dengannya seperti Nuh? Jika ya, itu adalah pertanda baik. Kita akan dilindungi dan diselamatkannya. Tetapi jika tidak, bertobatlah dengan segera sebelum semuanya terlambat. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, persiapan dan pertobatan kita tentu bukan lagi secara khusus dimaksudkan supaya terhindar dari bencana alam. Tetapi pertobatan itu merupakan kesiapan menyambut kedatangan anak manusia kelak. Dalam nas khotbah kita hari ini, Yesus Kristus sedang berbicara tentang hari kedatangannya dinyatakan. Waktu kedatangan itu tidak diketahui. Di saat semua orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun, dan di saat itulah anak manusia datang. Jika waktu itu sudah tiba, tidak ada lagi waktu untuk merubah apapun. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Barang siapa pada hari itu sedang ada di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, jangan lagi ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah lagi ia kembali. Tidak ada yang berguna untuk dipertahankan, rumah ataupun harta-harta, jika anak manusia sudah datang untuk kedua kalinya. Dalam Lukas 17 ini disebutkan, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, dan seorang akan dibawa, yang seorang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya, bahwa pada hari anak manusia dinyatakan, yang diselamatkan ialah mereka yang mendengarkan petunjuk Tuhan dan yang melakukannya. Kebersamaan seseorang dengan siapapun, termasuk orang yang sangat dekat dengannya, tidak ada hubungannya dengan keselamatan seseorang. Jika seorang suami yang patuh kepada Tuhan, maka ialah yang selamat, dan istrinya tidak. Jika istrinya tidak patuh, sama seperti Lot. Lot selamat, tapi istrinya tinggal binasa menjadi tiang garam. Sama seperti anak-anak Lot, dibawa malaikat keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi calon menantu-menantu Lot ditinggalkan untuk hangus dalam api. Karena calon suami anak-anaknya ini bukanlah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena tidak ada waktu untuk berbenah dan merubah apapun. Jika Yesus sudah datang, maka sekaranglah waktunya berbenah diri. Tinggalkanlah kejahatan dan kekerasan hati. Berlakulah benar dan bergaullah dengan Allah. Jangan seperti orang-orang yang hidup di zaman Nuh, memilukan hati Tuhan, sehingga mereka harus dibinasakan. Atau seperti orang-orang jahat di Sodom dan Gomora
yang melakukan kejahatan dan kekerasan, mereka akhirnya hangus, terbakar api belerang. Dan satu lagi yang terpenting, berhati-hatilah terhadap aliran-aliran yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang yang kedua kalinya dalam rupa seorang manusia dan ia ada di suatu tempat saat ini. Mereka menyusup ke dalam kelompok-kelompok Kristen lewat media sosial dengan ajaran-ajarannya yang bukan berasal dari Tuhan. Pengajarannya sangat mirip dengan ajaran Alkitab sehingga sulit dibedakan orang-orang yang kurang berpengetahuan tentang Allah. Perhatikanlah dan dengarkanlah baik-baik setiap pengajaran yang saudara dengar. Jika ada orang yang berkata Yesus sudah datang untuk kedua kalinya dalam rupa manusia, dia ada di sana atau ada di sini, jangan percaya dan jangan mengikutinya. Tidak ada lagi yang perlu dibuat jika Yesus sudah datang. Ia akan datang untuk menghakimi manusia. Kita hanya tinggal menunggu saja, kita akan dibawa ke surga atau ditinggalkan untuk dibinasakan. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam Kristus, penyelamat kita yang penuh kasih, selagi masih ada kesempatan. Kasihi sesama seperti Kristus Yesus mengasihi kita. Berikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, seperti Yesus sudah mengampuni. Serta bergaullah dengan Allah. Berdoalah senantiasa, bernyanyi memuji Tuhan. Dengarkan firman-Nya dan berikan persembahan kepada Tuhan. Serta sembahlah hanya kepada Tuhan Allah saja. Dengan begitu kita akan selamat seperti Nuh dan seisi rumahnya, dan seperti Lot beserta anak-anaknya. Amin.